ala wal kadhimin al ghadha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Bab menahan atau menanggung perilaku buruk daripada orang-orang yang kada baik. Allah berfirman, wal kadhimin al ghadha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, dan Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan. Dan Allah berfirman, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala anna rajulan qala ya Rasulullah ya Rasulullah inna li qarabatan inna li qarabatan asiluhum asiluhum wa yaqta'uni wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa yusi'una ilayhi wa ahlumu anhum wa ahlu anhum wa yajhaluna alayya. wa yajhaluna alayya. Faqal Faqal la in kunta kama qulta lain kunta kama faka'annama tusiffuhumul mallu faka'annama tusifuhum wa la yazalu ma'aka minallahi ta'ala wa la yazalu ma'aka minallahi ta'ala dhahirun alaihim zahirun alaihim ma dumtu ala dhalik. ma dumta ala dzalik. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, saya mempunyai kerabat, saya menjalin silaturahim dengan mereka, tetapi mereka memutuskanku. Saya selalu berbuat kebaikan kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk kepadaku. Saya selalu santun terhadap mereka, tetapi mereka selalu berbuat bodoh terhadapku. Maka beliau bersabda, jika apa yang telah kamu katakan itu benar, maka seolah-olah kamu memberi makan mereka abu panas, dan Allah Ta'ala selalu menolongmu dalam menghadapi mereka selama kamu seperti itu. Diriwayatkan oleh Muslim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabat beliau dan para pengikut setia mereka hingga hari kiamat. Amma ba'du. Salah satu ujian dalam hidup di dunia ini, kita berusaha untuk menjadi orang baik dan kita lakukan segala yang baik. Kita mengutamakan kebaikan-kebaikan itu bagi keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, paman kita, acil kita, sepupu kita. Tapi justru mereka membalas kita dengan balasan yang jahat. Balasan yang jahat itu dimulai dari kata-kata yang kasar. Umai ikam anak pertama bakalah panglawan ading. Yang jadi anak pertama merasa benar tuh. Atau jadi si bungsu bakalah panglawan kakak. Ikam halus lagi, kawah aja ikam kaina bacari pulang. Bila kakak ikam sugih, nyaman jua ikam kaina. Jadi cerita-cerita yang kayak ini kita mendengar aja sangkal. Apalagi zaman kita komunikasi gampang benar, wah inilah media sosial. Pernah saya mendengar dia bekerja, kada tahu berapa lamanya di luar negeri, sampai dia mengumpulkan duit 86 juta. Dia menyisihkan dari susah payahnya dia bekerja. Begitu pulang, ternyata uangnya habis.
dibawa kawin ading. Ading habis membawa kawin 70 juta. Tinggal 16 juta aja lagi. Itu pun yang tersisa tuh karena yang kuitan meninggali. Yang dibari sigen mamanya, nah masigen pian 16 juta simpan ya. Kan duit ulun 70 juta. Sekali bulik habis. Siapa memakai dang sanak. Jadi kisah-kisah kayak ini nih menurut saya zaman sekarang lumrah. Sehingga ada orang yang membuat kaidah. Kaidah ini jelek dan itu tidak ada ajarannya. Ajaran Islam enggak seperti itu. Jadi bila kita tuh anak baik kalau orang sekali heja. Karena bila kamu melakukan sekali, mereka akan bersyukur. Wah, terima kasih Mbak, pas benar nih tolong, terima kasih menolong aku. Bila kamu tolong 2 kali, jangan, maka orang curiga, apa gerang maksudnya nih? Bila 3 kali, oh pantas. Ini kan berkewajiban, aku kan sepupunya, aku kan kakaknya, aku kan saudaranya. Dia harus nolong aku, dia harus memberi aku. Nah, jadi bila sudah 3 kali apa? Jadi kewajiban. Bila kada memberi, sangit. Mana kewajiban kamu? Kamu berkewajiban nih memberi saya. Mana kamu? Kenapa kamu tidak memberikan kepada saya? Bila ditolongi, inya malas. Kada bekerja, ungkang-ungkang bati saja di rumah. Karena 1 bulan datang nagih. Ya. Ini maaf kadang di rancak kita mendengar orang-orang yang ngaku-ngaku agamis, ngaku-ngaku keturunan Nabi. Kayak itu juga kelakuannya. Bila kita sudah menolongi lebih daripada 3 kali jadi kewajiban. Bahkan ditagihnya, mana hak aku? Hak? Mana punya hak? Hak aku tuh dewa hikam harus bayar. Nah, apakah apa sikap kita yang harus kita lakukan? Yalah. Maka Nabi tadi membimbing sahabatnya, la in kunta kama qulta. Jika kamu bujur-bujur seperti kamu katakan tadi, maka mereka itu lagi tasuffuhumul mal. Mereka itu sebenarnya udah bosan. Yalah terjemahannya tadi. Seperti yang telah kamu katakan, maka seolah-olah kamu memberi makan mereka abu yang panas. Kenapa jadi abu yang panas? Karena tadi dia jadi malas. Dia tadi merasa, jadi dia sebenarnya kita membunuh karakternya dia. Makanya negara-negara yang banyak subsidi itu malah rakyatnya koler. Arab Saudi itu lagi kaya-kayanya, lagi hanya dapat petrol dan dia berjual banyak benar. Itu istilahnya zaman Tafrah tahun 80-an. Itu duit itu melimpah ruah. Oleh pemerintah itu sekolah gratis, listrik gratis, air gratis, telepon gratis. Wah, kita sempat merasa itu. Dia anak menelepon asal berapa jam kah? Asal 24 jam kah seharian, nah asal banyak hadi telepon di telinga, kada sing bayaran, gratis. Sekolah gratis, tambah lagi beasiswa. Yang tuha-tuha dapat tunjangan. Ada pensiun kada bagai kada diberi. Itu zaman itu tuh wah luar biasa. Tapi akhirnya berhenti, nggak ada lagi. Jadi waktu awal-awal saya sekolah kelas 1 SD itu, sebelumnya kakak-kakak saya itu dapat MBG, tapi makanannya dibuang-buang, susu apa segala macam itu dibuang.
Pas karena giliran kami sekolah S1, kalau satu SD, ambihan, wah ajar kita ya. Ada lagi MPG. Jadi Arab Saudi udah lawas itu. Nah, kenapa? Karena masyarakatnya malah nggak mau sekolah. Buat apa sekolah? Buat toh ayah saya dapat gaji aja dari pemerintah. Nah, jadi kalau skalanya skala negara itu membuat orang itu jadi malas. Bahkan skala keluarga aja lah itu. Ada kasihan. Inya ini berlaki bini becengkiruk begawi sampai saking berusahanya berdagang untuk mencari rezeki ini, itu mobilnya dia, mobil pribadinya dia itu dibawa jadi barang apa? Jadi toko. Jadi bila di mana orang ramai hari Minggu saya ramai, di mana orang buka toko di mobilnya dia. Jadi yang bini berjualan nangka itu, yang laki begawi di perusahaan sudah. Jadi kerja itu hampir 24 jam mereka itu hanya tidur aja yang kada bekerja. Jadi mulai pagi-pagi jam 3 malam itu sudah bangun, mandi, makan segala macam, berangkat sudah ke Jakarta. Yang orang-orang yang berada di sekitar Jakarta itu tuh kayak gitu. Bila kada bangun jam 4 subuh tulak sudah dari rumah, itu bakalan kena macet jam 9 ya sampai ke kantor. Kasihan Marlo, tapi lumayan gajinya. 10 sampai 20 juta dapat gaji. Jadi kalau yang bini itu berjualan ini 10 jutaan dapat. Lumayan. Tapi begitu dapat duit, sini Jermannya. Padahal yang minantu di begawi 4 juta. Sini duit ikam, bini ikam sini aku mengikutinya, mengelolanya. Ayo yang anak lelaki ini juga orangnya taat benar kuatan. Ayo hanya mai. Sini duit ikam. Nih sigin ading pertama, ading kedua, ading ketiga, ading keempat. Ini sigin acel, ini sigin paman. Untuk ada segawian tuh apa? Abahnya meninggal dah. Habis duit tadi 20 juta sebulan habis. Kada ada yang ditabung. 10 tahun bertahan dia. Ini si menantu bebini ini 10 tahun bertahan. Akhirnya dia nggak kuat juga. Jadi jari kita bersabar aja bang. Kayak hadis Nabi tadi kan. Sebenarnya kita memberi mereka itu abu dari neraka. Dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Jadi ketika saya tanya kenapa kamu tidak kuat lagi harus minta cerai, jawaban dia karena suaminya tidak pernah sholat dan mengagungkan bos itu kayak Tuhan. Jadi karena bos tuh ada yang mau bos, oh kita diskutik ya umpat. Ayo kita minum, orang harus bisa minum, disuruh bos minum, umpat minum juga. Jadi disuruh bos kada baik tuh umpat nggawi. Pokoknya jadi istilah kami bahasa Arab tuh tartur. Ya. Kada punya kemandirian. Jadi budak bos. Apa. Tapi sudah yang kayak itu bos tuh memberi duit banyak. Jolong lan kuitan habis duit nih. Mbah tuh bilang yang ading ini jaka segininya sekolah kuliah masih ada lah manfaatnya ya Allah. Pada juga kiranya tulak berjalanan 4 juta judi online. Jadi akhirnya aku ada sanggup. Jadi jar-jarku udah putusan terbaik bagi kamu insyaallah. Udah lepas aja. Salat istikharah sudah, kalau salat hajat sudah, lepas aja suami kamu itu. Alhamdulillah. Laki sekarang ini laki yang lebih bagus, agamis orangnya, dan berusaha bersama bangkit lagi kembali. Alhamdulillah hidupnya nyaman. Nah, jadi supaya kita saudara-saudari kada tetamu orang yang kayak ini, kita banyak baca Quran. Inya Allah Subhanahu wa taala secara otomatis membuat mereka itu ngeri lawan kita. Ada maunya baparak bahajar. Ayolah kasihlah kita umpatan nama jalanan nah. Kita makan aja kada apa-apa, duduk-duduk lawan kami. Padahal ulun kada pantas lawan beban pian tuh. Kenapa garang? Ngeri beban pian tuh. Nyok ngeri. Ayo. Kenapa nya kada salam lawan kita? Nah, jadi kita ini bingung-bingungnya kadang
Kenapa gerang mau aku nih ya jadi hantu aja nih takutan benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Ya, dengan baca Quran. Jadi ini hadis inspirasi bagi kita. Kalau kita kena musibah semacam ini, apalagi ini musibahnya kuitan. Kuitan kan kalau dia apa-apai. Kuitan yang sok matur kita ya Pak. Amunnya laki, bini kau bercerai tadi ya Allah. Tapi kemun kuitan kau lah dicerai aku sampai jadi anak pian. Kenapa? Maka jadilah seperti Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abi Hurairah itu Mama Sidin monggok makan. Protes karena Sayyidina Abi Hurairah masuk Islam. Jadi jar mamanya Sayyidina Abi Hurairah, demi Allah saya tidak akan makan sampai kamu balik jadi kafir. Ada lagi yang mengatakan riwayatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin peristiwa berkali-kali. Sehingga kita pernah dengar riwayatnya dari Abi Hurairah. Ada juga riwayatnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dari kampung Sidin lumayan jauh, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mama ulun kada mau makan, mogok makan, sampai ulun kafir, hanyarnya mau bulik. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika mereka memaksakan kepada engkau agar engkau melakukan syirik terhadap Allah atas segala sesuatu yang tidak kamu punya ilmunya, maka janganlah kau taat kepada orang tua kamu. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi temani mereka di dunia dengan baik. Jadi Sayyidina Abi Hurairah ketika bercerita itu kepada Rasulullah, ujar Rasulullah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hidayah kepada mamanya Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah itu nangis mengadu, ya Rasulullah, ulun sayang benar mama ulun, tapi mama ulun maksa ulun jadi kafir. Apa ya Rasulullah? Lalu didoakan Nabi, Allahumma hdi ummi Abi Hurairah. Jadi jar Nabi, jangan taati Sidin, tapi temani ibu kamu. Temani artinya makani warawat Sidin, ya, baik-baik lawan Sidin. Bulik ke rumah, Assalamualaikum, kada menyahut. Assalamualaikum, kada menyahut. Dikira Abu Hurairah mama Sidin mati karena tadi kada sing makanan, pada mau makan. Sekalinya masuk ke dalam kamar, ternyata Sidin sembahyang. Jadi Abu Hurairah nangis lagi. Jadi dua kali menangis. Menangis pertama mengadu kepada Rasulullah, takut ibunya masuk neraka. Yang satunya menangis gembira. Nah itulah orang-orang yang jar Nabi tadi, jika kamu bujur-bujur kawa mempertahankan apa yang sedang dilakukan oleh mereka, baik ka'annama tusufhumul mal. Jadi seolah-olah kamu itu mengabui mereka. Tapi Allah selalu bersama kamu, ya, dan menolong kamu, membackup kamu selama mereka seperti itu. Nah itu tuh Antonio Syafi'i bagi saya itu juga. Ketika saya masuk Islam, saya dibuang daripada keluarga. Tapi berkat saya getul, saya ikut acara-acara mereka, maka kakak saya yang pertama bertanya, ya Antonio, kenapa kamu masuk Islam? Begini ceritanya. Maka kakak Sidin masuk Islam, Sidin 7 bersaudara, semuanya masuk Islam sampai orang tuanya. Nah itu berkah apa? Berkah sabar. Ya. Jadi sabar menahan derita kezaliman orang. Apa arti sabar? Bukan berurut dada, majar kayak di kurkut bidawang ya. Buat sebelah usap dada. Enggak, sabar itu artinya kita mencari jalan. Sebagaimana Sayyidina Abi Hurairah datang kepada Rasulullah minta doakan, ya, mengadu, minta didoakan oleh Rasulullah, berhasil. Ya. Jadi kita berusaha, sebagaimana Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma
wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Temanilah mereka di dunia dengan baik. Jadi yang beda agama aja kita disuruh mengawani, apalagi yang seagama. Bayahannya Rasidin mengalahkan kita, londang sanak kita, mendahulukan londang sanak kita daripada kita. Bisa aja beliau mendahulukan itu karena beliau melihat kemampuan kita. Ya. Karena kita ini mampu bercari, maka kita yang disuruh. Sedangkan saudara kita ini orang akal. Wa huwa kallun ala maulah aina mawajjihu la ya'ti bi khair. Jadi ada budak-budak saya yang kada bakal disuruh apa-apa. Ya. Makan, minum, goreng sudahnya. Tapi kalau dibuang, kada hidupnya mati kasihan. Jadi mau kada mau paksa digaduh. Digaduh kayak kucingnya lagi, makan minum, goreng aja letakannya apa digawin di situ. Itu namanya orang kal. Kada ada potensi, lalu disuruh ini kada bisa, disuruh itu kada bisa. Hanya hidupnya itu dia hidup hanya untuk hidup aja. Ada orang-orang kayak itu tuh. Nah ini tentunya kita kada hendak ini negara mau kita ini. Tapi bila orang-orang yang semacam ini, lemah semacam ini dalam Islam, kita harus kasih sayang terhadap mereka. Makani seadanya. Bilanya nuntut ini dan itu, kada kawa bro, ada bisa kami. Mau pina ada apa duit? Ada duitnya, tapi duitku segini aku bawa modal. Mun aku kada bawa modal lagi, aku berdagang habis kena modal ko pak aku makan ikan. Pikirkan ikan situ. Dalam bahasa Al-Qur'an, wala tu'tus sufaha. As-sufaha itu mufradnya safih. Safih itu orang yang kada bisa mengelola duit, kada bisa bercari, la yastati' takassub, tidak bisa bercari, sekaligus kada bisa mengelola duit. Berapa dijulungi, saya itu habis. Julungi 50.000 ke orang 50.000 habis. Julungi 10.000 habis. Yang mana pengen julungi? Julungi 10.000 aja lah. Tasarahnya nukar 10.000 ya lumayan lah, nukar apalah, makan roti apa. Tapi kalau kita julungi 50.000 kayak tujuannya habis gua. Nah orang-orang yang kayak ini itu dalam Islam kada boleh dicampakkan, kada boleh mereka ini di kita zalimi kayak di negara-negara liberal, negara-negara apa istilahnya kapitalis. Orang-orang kayak itu kada kawa hidup. Dan orang-orang barat itu menghendaki kita di Indonesia ini seperti itu. Jadi jadinya orang miskin itu karena dia malas. Ngapain kita pemerintah harus mensubsidi? Gak ada subsidi. Bensin mahal di luar negeri, mahal juga di Indonesia. Sama. Baras larang, memang sudah hukum pasar. Bilanya surplusnya banyak, barasnya banyak, murah, bilanya sedikit, habis. Tapi ini kasihin orang fakir miskin. Enggak, kami gak ada tahu. Nah itu orang kapitalis. Kenapa? Karena di negara mereka, laki-laki perempuan, bila sudah usia 18 tahun diusir dari rumah. Adakah kita bersyukur jadi orang Islam? Ya Allah, Alhamdulillah. Bahkan kita ini sudah beranak, babini, beranak dah. Masih ya, bahkan menjulungi duit. Dan anehnya, duit abah itu lebih nyaman rasanya daripada usaha seorang. Walaupun sedikit, abah bari ading 10.000, yang tua masih sekut sudah, malah beranak, lagi juga, bau numpangnya. Julungnya abah 10.000, ya kan aja juga. Kenapa? Karena jar duit abah itu nyaman aja. Barakah aja. Udah tahu tuh lah. Wantian karena menu keluarga berasa kakak-kakak. Jadi kita ini bersyukur alhamdulillah. Karena apa? Berkat bimbingan Rasulullah semacam ini. Nah, jadi kita dari hadis ini dua pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, kita jangan jadi beban orang lain.
jangan jadi beban keluarga. Jadi kalau sementara ini kita dibantu oleh ayah, dibantu oleh kakak misalnya yang sudah mapan dan sebagainya, kita bersyukur, berterima kasih lah kepada dia, dan kita berpikir kayak apa balas budi dengannya. Ya. Nanti suatu saat ya sabar jaka aikena ulun bila bagaji juga kayak pian wong lan anu. Dan kakak ayah sama ya, kalau melihat kita tuh hidup mandiri, wah himong senang luar biasa. Ya. Yang lucu tuh ada seorang janda bilang, aku nih anu jar sudah 3 kali belaki. Wah ini pang Ci, kada nak belaki lagi kepian. Ada aja sih Den. Kenapa? Bila aku belaki kada diherani kakakku aja. Pantas saja lah jar kita. Kan laki pian yang menanggung. Kada jar, kada itunya pang jar, Pak jar. Tapi perhatian kakak tuh nulun senang. Kalau kayak itu jorong kipian perhatikan kakak pian. Jadi biar ben besi laki pian misalnya alhamdulillah bagus, banyak duitnya atau ya sedang-sedang aja, tidak apa-apa, sedikit-sedikit lah bikin hadiah kah, apa, sigin anaknya kah, sigin inya kah, dia merasa oh ada ambisi saudara. Ya lah. Nah, jadi kita jangan sampai jadi beban ya, kepada orang lain. Harus kita mandiri. Nah, dan bila kita menjadi orang yang kebalikannya, yang memberi, ya ternyata kita dibalas semacam ini, kira-kira apa yang pian lakukan? Ini kan ada saya ceritakan tentang kisah Sayyidina Abu Bakar. Apa yang kita harus lakukan? Kita lakukan kebaikan semampunya kita. Ya, jangan juga kita hakun habis-habis. Ada orang-orang yang kaliwaran baik jar orang, tapi dia sakit. Kawan datang pada seorang, minta tolong pang aku kada baduit, aku nak berhutang, hutangi pang aku. Kok dah kawan sebelah berhutang? Sigin menjulung ini nih. Itu apa itu ngarannya? Kelebihan baik. Jangan apa-apa aku kada berduit. Jangan berhutang-hutang aku, mungkin sama aja kada berduit. Serahnya mah butang mana pulang bacari. Ini kada botong datangi kawan sebelah berhutang, sigin menjulung orang nih. Itu kalau orang baik. Jadi kita sebagai seorang muslim itu, apalagi jadi orang baik, jangan bodoh. Kadang-kadang orang baik itu nampak bodoh. Kenapa bodoh? Karena kasihan. Pada tahu kita ditipunya. Ya, wallahu alam. Nah, bab berikutnya, marah karena kehormatan syariat Islam dilecehkan untuk membela agama Allah. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lah." Yang artinya, dan siapa saja mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabbnya, yakni Tuhannya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menegakkan kedudukanmu. Jadi tadi ya saya bilang tadi, ada orang-orang kalau bisa bercari dan dia keluarga kita, bahkan masuk dalam golongan orang yang wajib kita nafkahi. Ya, anak-anak kita wajib nafkahi, orang tua kita wajib kita nafkahi, saudari perempuan, ya, yang lelaki itu punya tanggung jawab istri, anak, orang tua, dan saudari perempuan yang tidak punya suami, baik kakak ataupun adik. Itu tanggung jawab. Ya. Bila kita kada sanggup, mintalah lawan Allah, ya Allah tolong penghamba agar bisa menghidupi mereka-mereka ini. Maka Allah pasti akan tolongi. Jadi jar Nabi SAW, innama tunsaruna turzaquna bi du'afaikum. Kalian itu diberikan Allah kemenangan. Kalian itu diberi Allah rezeki. Kenapa? Karena ada orang-orang lemah di antara kalian yang kalian bantu mereka. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus saling mengingatkan dan saling
mendorong untuk melakukan kebaikan. Bila kita kadang melakukan itu, maka celaka. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Lihat kau hai Muhammad dan umatnya, orangnya apa? Yang mendustakan agama. Siapa orang yang mendustakan agama? Mereka adalah yang membiarkan anak yatim, tidak mau membantunya. Dia susah, tidak mau membantunya. Bahkan dia tidak mau ngajak orang lain untuk membantu orang fakir miskin, orang-orang lemah. Dia tidak mau membantu, mengajak orang lain supaya ringan bebannya, kada mau juga. Itulah orang-orang yang mendustakan agama. Makanya tanggung jawab ya untuk agama ini kada selalu wah ini Al-Quran dilecehkan, dibakar, oh ini tidak selalu di sana. Walaupun itu bagian daripada pelecehan yang harus kita lawan. Tapi diantaranya juga ketika kita membiarkan orang fakir miskin, kita tidak menolongi mereka, apalagi mereka ini orang-orang keluarga kita sendiri, nauzubillah min zalik, Allah tutup itu pintu rezeki bagi kita. Dan Allah kada kasih kita kemenangan. Jadi biar berusaha buntong panting begawi kada berkah hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak mau menolong orang lain. Jadi rezeki itu bertambah bila kita mau menolong orang lain. Makanya sahabat Nabi, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah itu dipuji oleh Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu rela apa? Mendahulukan orang lain. Padahal mereka itu susah. Mereka pun susah, makannya susah. Tapi kalau dia punya kurma 2 biji, dia kasihkan orang lain. Dah buat kamu saudara. Ya, sebagaimana Sa'ad bin Ubadah dan Abdurrahman bin Auf. Ini ambil separuh rumahku, separuhnya segini aku, separuhnya segini kamu. Ini aku ada bisi harta, ambil separuhnya segini kamu, separuh segini. Bahkan aku punya bini 2. Pilih kamu yang mana kamu ketujuh, aku ceraikan kena kamu ambil bini. Tapi orang-orang yang dikasih kebaikan luar biasa ini juga orang-orang yang luar biasa mulia. La arghabu an syai'in min dzalik. Jadi jangan Abdurrahman bin Auf, aku kada perlu itu semua. Aku kada ingin itu semua. Walakin dullani 'ala suq. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Jadi seorang yang beriman itu memiliki semangat juang luar biasa bahwa dia harus menolong dirinya sendiri dan menolong orang lain. Kalau menolong diri sendiri gampang. Itu bila sudah cukup makan, minum, tempat tinggal ada, baju ada, udah cukup. Tapi kita harus memperjuangkan orang lain. Innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Kalian itu diberikan Allah pertolongan, berikan Allah Subhanahu wa taala rezeki karena orang-orang lemah di antara kalian yang kalian bantu. Wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجس فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة متفق عليه. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri
radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya saya sengaja tidak ikut salat berjamaah subuh karena fulan memanjangkan salatnya ketika mengimami kami. Maka saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dalam memberikan nasihat lebih keras daripada marah beliau pada hari itu. Beliau bersabda, wahai manusia, di antara kalian ada yang membuat orang lain menjauh dari agama. Barang siapa di antara kalian yang mengimami sholat berjamaah, maka hendaklah meringankan, karena di belakangnya ada orang tua, anak kecil, dan orang yang memiliki keperluan. Muttafaqun alaih. Hadis ini sebagian orang memahaminya bila jadi imam ayatnya pendek-pendek saja. Jadi bila sembahyang laju benar. Jadi imam laju benar. Nah, itu pemahaman tidak pas. Ya. Salat berjamaah itu harus imam itu memahami kondisi jamaahnya. Umumnya di pondok, anak muda semua, panjangi ayatnya. Ya Allah, apalagi hafaz kayak buan pian, panjangi ayatnya. Satu sisi yang imam murajaah, satu sisi yang makmum mengingatkan hafalannya. Dan banyak riwayat bahwa Rasulullah bila sholat subuh itu 50 ayat. Makanya sunnah Nabi itu sholat subuh apa? Subuh Jumat as-sajadah dengan al-insan. Sajadah berapa halaman? 2 halaman kan? 3 halaman. 3 halaman sajadah. Al-insan kurang lebih 3 jua. Kurang lebih. Kada lah. 2 halaman lah. 2 halaman kalau kita genapkan. Dan Nabi salat Jumat itu sabihis dengan al-a'la. Pada ada qul-qul aja. Nah, sembahyang jadi imam qul-qul aja. Sampai hafal makmum ini bertebak-tebakan aja nih. Qul hu jarang. Ada yang ngomong qul a'udzu. Jadi salah paham dia kira. Nah, apa yang dimaksud hadis ini berarti kalau gitu Ustaz? Apa maksudnya? Maksud di sini nih orang yang sembahyang subuh panjang benar itu tuh panjangnya itu sampai 1 surah. Amun hendak engkau itu tuh jar Nabi sembahyang seorang. Sembahyang tahajud, ayo pian hendak nusa surahan. Bahkan Nabi sembahyang tahajud sampai 5 juz lebih yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Baca Al-Baqarah, kira aja tuntung Nabi ya Al-Baqarah rukuk. Sebenarnya Ali Imran. Oh kira Ali Imran selesai, ternyata Nabi lanjut lagi An-Nisa, lanjut lagi Al-Maidah, serakat aja 5 juz. Ya. Jadi salat tarawih itu jangan beancap-ancapan. Wah ini kena kada berjemaah lagi masjid ini bila panjang-panjangan, kita harus mengikuti. Yang diikuti siapa? Yang anak-anak. Akhirnya apa? Hilang sunnah yang paling afdal. Salat tarawih itu 23, bukan yang 11, 13. Saya tidak bilang kada salah, tapi kalau hendak mencari yang paling afdal apa? 23. Kenapa? Karena itu ijma' dari ulama rahimahumullah ta'ala. Salat tarawih yang 13 dan 11 itu orang-orang yang hanyar-hanyar wayah ini aja yang mengamalkan. Dahulu orang 23 rakaat. Itu paling afdal. Karena banyak pahalanya, yang afdal 23 rakaat. 23 rakaat sejuz hapulang atau 2 juz. Nah, itu lebih afdal lagi. Kok usah bancap-ancap? Apa bancap-ancap? Kan hukumnya sunnah. Tapi kasihan ada yang tuha. Yang tuha mungkin ada sanggup 4 rakaat, 2 rakaat. Kada sanggup 23, 11 rakaat silakan, 13 rakaat silakan. Tapi masjidnya 23. Itu seharusnya. Ya. Tapi sekarang di Mekah jadi 11 saja lagi juga. Jadi 13 saja lagi. Kenapa? Karena di Mekah kondisional. Makanya nih hadis ini saya paham itu kondisional. Kenapa sekarang di Mekah 13 rakaat aja lagi? Karena orang hendak sembahyang tarawih itu mulai zuhur menghadang.
Zuhur mah dang orang. Bayangkan. Jam 11, jam 3 tuh saya bertanya berapa kali ada di Masjid Al-Bargah Kaitangi 2 tuh Pak Haji Iskandar tuh beliau Masya Allah tiap tahun tuh penimba umrah Ramadan. Jadi dari sini jam 3 paling lambat Ustaz jam 3 siang tuh sudah ke masjid. Bila pian lewat pakai jam 4 pas asar hanya masuk di luar masjid di halaman bahkan tak jalan. Bayangkan mulai taruhlah jam 4 tadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 jam kalau tarawih panjang-panjang. Beda zaman kami dahulu, nyaman banget nak tarawih itu. Imbah Isya gitu, apa nih imbah buka puasa tuh masih kawan nak makan dulu nasi mandi, kanyang dulu. Nah, sempat aja minum teh dulu. Azan Isya di rumah berjalan ke masjid dapat berjamaah sembahyang Isya berjamaah tarawih banyak. Kenapa? Karena bulan Ramadan disengaja dilambatkan. Isya kalau setengah 9 jam 8, Isyanya jam 9 setengah 9 baru Isya. Jadi tarawih itu agak malam. Kalau ada kita hilangan orang begawi songsong besokan. Kalau di Arab kada orang bilanya Ramadan siang muringan malam bangunan. Nah jadi hadis ini difahami apa? Kondisional. Nah makanya jar Nabi ya ayuhan nas inna minkum munaffirin. Jadi jangan jadi imam tuh munaffir. Apa arti munaffir? Memaksakan kehendak seorang. Bila jamaah ini orang lemah-lemah paksa sembahyangnya kulhu kawannya alhaqumut takatsur kulhu wal asri kulhu. Nah itu kai itu jadi kita puasa pian sembahyang tarawih kulhu kawannya. Ya, kada ada peningkatan. Padahal pian anom-anom orangnya nonton bola aja 2 jam sampai 4 jam berdiri kada apa panas tuh orang batu pulang. Kuathan nonton bola, masa sembahyang tarawih kada sampai sejam ada tahan. Kusuk-kusuk karena panitia pesan-pesan panitia ampihi aja tuh imam tuh nyaman banar menyuruh imam panitia ya panitia kami ingin mau sampai yang ke fardu 4 campur panjangan imam tuh jatah sembahyang khutbahnya panjangan kenapa sembahyang Jumat jar lawas jar mau fatwa pulang kada sah. Itu diceritakan oleh panitia masjid. Ulun Ustadznya diteleponi ibu-ibu. Ustadz jar, kenapa? Ini khatib yang Jumat tadi jar apa nih? Lawas sidin jar ampihi haja. Hanya ulun sadar aja. Kenapa pian yang bepandir? Pian opat Jumat kah? Kadapang jar, laki unda jar. Oh iya kah? Kira-kira laki pian tuh alim lah. Daripada ketua majelis ulama kota Banjarmasin kada sealim itu jar. Kira-kira laki pian itu hafal Quran ke 30 juz kada jawab jar. Yang Jumat tadi ibu yang berceramah yang khatib pian tahulah siapa? Ketua majelis ulama kota Banjarmasin. Dan sebelumnya itu tuh hafiz Quran Kiai Guru Haji Mukhlis, hafiz Quran senior. Munnya kira-kira laki pian taharat kah pada berdua nih? Karena laki pian aja jadi khatib. Nah nanti itu dalam bahasa Arab tabejuh namanya. Ya, sial lah, orang sialan itu istilahnya. Wallahu a'lam. Nah, jadi hadis ini yang diambil garis bawahnya inna minkum munaffirin. Jadi jangan sampai jadi imam itu yang mengakibat orang bukahan. Kenapa? Harus lihat sikon. Banyakkah jamaah orang tua? Kalau banyak orang tua sedang-sedang. Banyakkah kekanakan? Banyakkah orang yang sibuk? Daerah orang yang menurih gatah itu kada kawa kita sembahyang subuh lawas. Yang sembahyang subuh syukur benar. Kenapa? Jam 3 turunan dah orang. Ya ada orang menurih itu. Jam 3 orang menurih dah. Buliknya jam berapa? Matahari terbit. Bila semua subuhnya.
Allahu alam. Amun sidin mau sembahyang subuh berjamaah di masjid udah luar biasa. Baru saya di Gunung Numi, assalamualaikum sidin langsung tulak. Nah itu namanya zal hajah. Jadi hadis ini dimuat oleh Imam Nawawi di sini mengingatkan kepada kita, janganlah kita penyebab orang yang mengakibatkan orang lain kada suka dengan Islam. Nah, peringatan bagi kita, jangan sampai kita umpat-umpatan kayak bobohan yang membid'ahkan orang, mengkafirkan orang, nauzubillah min dzalik, baginnya lagi bid'ahkan orang itu sudah kada boleh. Apalagi mengkafirkan orang baginnya. Orang berzikir, bertahlil la ilaha illallah, la ilaha. Oh, itu bid'ah. Nabi kada pernah itu tuh pembacaan. Ayo aja situ tuh Nabi kada. Tapi seorang apa digawi? Seorang yang mengaku sunnah tadi. Apa digawi? Nonton bola bawa malaman. Debat. Salat tarawih itu kada yang sunnahnya itu 13 rakaat. Kada aja sikong 11 rakaat. Behual. Mulai imbah isya sampai tutungan orang tarawih kada, kesimpulannya kada ada jua. Nah, itulah orang-orang yang diberdayakan oleh syaitan gara-gara apa? Munafirin, suka menjauhkan orang daripada agama. Jadi kita hati-hati nih. Ali Imran itu mengaku, saya bertobat kepada Allah. Kenapa kamu bertobat? Apakah karena pemerintah memaksa kamu dan memenjarakan kamu? Tidak. Tapi saya mengevaluasi dakwah saya. Nabi SAW berdakwah dari 1 orang, 2 orang, sampai menjadi orang banyak. Sedangkan saya, orang Islam banyak yang jadi kafir gara-gara aku. Bahkan orang-orang Islam yang lain dituduh-tuduh teroris hanya gara-gara aku. Nah itu, jadi munafirin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Wa qad satartu sahwatan. Wa qad satartu sahwatan. Li biqiramin fihi tamathil. Biqiramin. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatakahu wa talawwana wajhuhu wa qala ya Aisyah ashaddun nasi 'adzaban inda Allah yawmal qiyamah alladhina yudahuna bi khalqillah muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW datang dari satu perjalanan. Ketika itu saya telah memasang tabir tipis yang ada gambar-gambarnya pada beranda rumah. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau langsung merusaknya dan wajahnya berubah warna. Beliau bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling dahsyat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini Siti Aisyah radhiyallahu anha memasang tirai. Tirainya bergambar, jadi tadi tamasil, bergambar patung-patung atau bergambar manusia atau hewan. Nah, maka Rasulullah marah. Beliau sobek itu, beliau ambil. Lalu Rasulullah menyatakan, marah Rasulullah, dan Rasulullah sobek gambar itu. Lalu jar Rasulullah, hai Aisyah, orang yang paling dapat siksa berat di hari kiamat di sisi Allah adalah orang-orang yang menyamai Tuhan. Ya, orang-orang yang menyaingi Allah. Menyaingi Allah apa? Menggambar manusia. Lalu para ulama rahimahumullahu ta'ala bersepakat bahwa gambar manusia, binatang yang hidup itu bila berbentuk patung haram. Sepakat berarti. Bila berbentuk patung hukumnya haram. Malaikat kada masuk.
walaupun kayak burung jalak ke apalah patungnya. Ya. Jadi babuhan pian tuh kalau bisi boneka, lihat bonekanya. Kalau mirip beneran binatang aslinya, jangan pian beli. Lalu yang kedua, belum. Kalau boneka itu kadang mirip dengan binatang, kayak apa tuh? Mickey Mouse misalnya lah. Itu kan yang binatang tuh, kartun aja. Atau apa, panda. Mirip ke dalam binatang enggak? Bentuknya mirip, ya kalau beruang mirip. Tapi kadang ada panda sebesar itu, yang halus-halus saja. Yang burung hantu misalnya ada kalau yang namanya. Nah, hal-hal yang semacam itu ada ulama yang mengharamkan juga, tetap haram. Kenapa? Itu masuk bagian daripada tamasil tadi, patung yang diharamkan. Ya. Kalau saya berpendapat boleh. Kenapa? Karena Nabi melihat bonekaannya Siti Aisyah. Lalu di antara bonekaan Siti Aisyah itu kuda pakai sayap. Apa ini namanya? Unicorn ya. Jadi Nabi Aisyah adalah kuda bersayap. Ya Rasulullah kan itu papian. Mana pegangnya Nabi? Jibril itu berisi kuda bersayap, tertawa Nabi. Kenapa Nabi tertawa? Artinya begitulah daya hayal. Daya hayal seorang anak, dia bermain itu sekaligus dia berimajinasi. Ya itu nggak boleh dibantah-bantah. Ya biar aja dia banyak imajinasinya kan. Nah, kadang-kadang kan dia sendirian, wah kalau lelaki itu udah bantam apa, biar aja. Kalau anak saya tuh apalagi si kakak atau gimana mau silih adik, wah apa tuh, nyawa si kawan enggak aja, terbaliknya takutan. Apa tuh jar ada alam lain enggak jar, nyawa sih, padahalnya lagi menghayal. Jadi menurut saya itu hal yang mubah, ya yang wajar-wajar aja. Tapi kalau kada membutuhkan kan bisa gen ya Allah. Ini ada orang-orang yang di kamar tidurnya, wah masya Allah rakyat. Kada satu dua lagi di atas, di bawah, jadi bantal, jadi guling, jadi anak, wah semuanya. Siapa tuh? When ada puhka. Ya ada salah. Dan tentunya kekanakan nangka itu biasanya mamanya jua, mamanya yang manui. Pada mungkin akan-akan itu bisa seorang. Nah, hukum kedua itu menggambar dengan gambar tangan. Bila menggambar tangan itu masuk dari ini. Yudahu'una bi khalqillah. Apalagi gambarnya mirip benar. Tapi ada lagi yang ulama mengatakan bilanya utuh. Ada kan gambar guru sekumpul misalnya yang baju sidin seawakan, tapi dilukis, bukan yang gambar fotografer lain. Nah itu juga ulama melarangnya. Kenapa? Karena ini tadi tirai Siti Aisyah ada gambar-gambar kayak gitu tadi. Tapi kenapa utuh kada boleh? Bila kada utuh bang boleh lah. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena jar Siti Aisyah tadi kan Nabi rabit kalau. Nah itu jar Siti Aisyah saya manfaatkan, lalu saya potong-potong, saya bikinlah bantal. Kayak kita berbantalan segin Nah Nabi pakai. Nah maka disitulah diambil oleh ulama bilanya kada utuh boleh. Kada utuh sahawakan. Nah jadi karena bila bawa pian bawa anak memajang foto keluarga, ya bagusnya yang kada utuh, separuh aja kah dan sebagainya. Tapi yang bergambar, gambar lukis tangan. Lalu yang ketiga hukum fotografer yang sekarang, foto yang sekarang ini. Dahulu ulama Saudi itu mengharamkan, Syekh Abdul bin Baz mengharamkan. Sampai di dokumen itu kami kada bergambar. Ijazah saya dari SMP SMA nggak ada gambarnya. Waktu saya kuliah, saya nggak punya gambar juga. Lalu jar kawan, jar padahi lembubuhan nang maulah ijazah itu, bolehkah saya letakkan nggak foto? Boleh jarnya. Kenapa saya bilang bahayanya jar kalau ijazah pian S1 kada bergambar, busia diakui orang, dah kurang gambar orang.
aku palsukan orang, nggak bisa bilang kemudian. Oh iya juga lah. Maka pasanglah foto. Nah, jadi awalnya Arab Saudi itu mengharamkan berfoto, fotografer. Lalu akhirnya sekarang boleh. Kenapa? Karena alasannya foto yang kita gunakan itu hakikatnya penyimpanan namanya habsuzil. Dan itu temuan ulama Islam. Jadi kisahnya itu ada gua disebut gua Antu, disebut gua jin oleh masyarakat. Jadi orang takutan ke situ tuh. Lalu ulama Islam, orang fisika, dia penasaran, bujurnya itu bejin. Sekalinya, wah iya bujur. Bilanya bejinguk, ada bayangan manusia juga di sana. Bila bejinguk, kayak manusia itu juga, juga belakang ada juga. Oh ternyata gua itu ada genangan air. Di atasnya cahaya matahari masuk. Jadi bila ada bayangan kita karena tumbukan matahari, maka bercermin ke ke genangan air tadi, maka menempel ke ketawing kayak tangkisan itu tuh. Nah, maka mulai sejak itulah dia dapat memahami, ternyata inilah namanya adasa. Adasa itu apa nih? Kaca cumbung. Jadi kita kaca pembesar. Lalu dikembangkan, lalu akhirnya menemukan kertas yang bisa merekam. Jadi bila kena tembak cahaya, berikut ke kertas itu. Nah, itulah awal asal muasalnya fotografi itu. Nah, sekarang udah canggih kan? Tinggal klik aja di HP kita udah merekam dia. Nah, karena itu kadada usaha manusia, maka dibolehkan. Hanya yang kada boleh bila isinya porno atau kada, kita aja lagi buka aurat atau kada. Wallahu a'lam. Jelas insyaallah hukum berfoto lah. Hadis berikutnya hadis panjang bahwa orang-orang Quraisy sangat prihatin terhadap wanita dari suku Al-Makhzumiyah yang mencuri. Si Al-Makhzumiyah ini berhijrah ke Madinah minjam ke udah orang kada burikakan. Jadi alasannya tuh kedoknya itu minjam barang tapi kada mengembalikan. Jadi ketika ditanya kepada Rasulullah, itu apa hukumnya? Itu Nabi mencuri. Maka dihukum potong tangan. Lalu orang-orang Quraisy, karena dia seorang bangsawan, orang-orang Quraisy ini istilahnya gempar. Wah, apa ini masa bangsawan kami dihukum apa potong tangan? Oh, siapa yang bisa nih memberi syafaat nih? Siapa yang bisa berbicara dengan Rasulullah? Maka diperintahkanlah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini kesayangan Rasulullah. Karena ayahnya kesayangan Rasulullah. Ayahnya Zaid ibn Harithah, ketika dia ditawan, dibeli Siti Khadijah, ketika dia dijual sebagai budak, dibeli oleh Siti Khadijah, lalu diberikan oleh Siti Khadijah kepada Nabi SAW. Lalu ketika dia datang ayahnya untuk menebus dia bilang, aku kada hakun bubulik. Jadi jar abahnya, kenapa kamu hendak bulik, masa kamu memilih jadi budak daripada merdeka? Jadi jar Zaid bin Harithah, lebih baik aku jadi budak di tangan orang ini daripada merdeka. Maka Nabi saking senangnya mengatakan, saya bebaskan Zaid bin Harithah dan dia saya angkat jadi anak, namanya Zaid ibnu Muhammad. Jadi Nabi sayang benar Zaid bin Harithah ini sampai di Madinah Allah turunkan haram orang yang mengangkat anak itu babin dengannya. Jadi jangan Allah Ta'ala ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama ayah mereka dan itu lebih adil di sisi Allah. Maka Zaid bin Harithah balik lagi menjadi Zaid ibnu Harithah, ada lagi Zaid bin Muhammad. Lalu Zaid ini karena Nabi sayang banar dibiniakan lawan bangsawan yaitu Zainab. Tapi mereka kada cocok.
Nah, makanya disebut dengan kada sekufu. Lalu akhirnya mereka bercerai, ya. Habis iddah dinikahi oleh Rasulullah Zainab ini dinikahi oleh Rasulullah, sedangkan Zaid bin Harithah itu dibiniakan dengan Ummi Aiman. Ummi Aiman inilah pengasuh Rasulullah, ya, pengasuh Rasulullah ketika Rasulullah meninggal memasidin. Nah, lalu lahirlah Usamah. Usamah ini orangnya hirang, keriting, abahnya kada, abahnya putih. Jadi Nabi itu risau juga karena banyak orang bertanya, apa lah si Usamah ini hirang, abahnya kada. Suatu ketika ada seorang qafi al-mudlaji. Jadi mereka ini lagi tidur, lagi selimut berdua. Jadi jar al-mudlaji, ahli qafiyah itu artinya ahli jejak kaki. Ini kaki-kaki ini sebagian dari sebagian yang lainnya. Jadi anak dan orang tua, ayah dan anak. Padahal sini kita melihat siapa orang melihat batasnya aja. Maka Nabi SAW senang benar. Jadi Usamah ini kesayangan Rasulullah luar biasa. Jadi orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, bukan orang kafir, orang-orang Quraisy berharap orang kesayangan Rasulullah ini kalau kawa dibatalkan hukum bidana kepada Makhzumiyah potong tangan itu kalau kawa. Lalu Usamah berpandir berbicara kepada Rasulullah. Maka Rasulullah jawab, "Atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala?" Itu pertanyaan marah dari Rasulullah. Usamah wani-waninya ikam memberi syafaat tentang batas sudah dibatas oleh Allah Ta'ala. Jadi jika istilah bahasa kita, hukum pidana itu kada boleh diringankan, tidak boleh ditinjau lagi, ya. Lalu dia membunuh, dibunuh. Dia mencuri, potong tangan. Dia berzina, dihukum derak atau dirajam. Lalu jar Nabi, "Innama ahlaka man qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuh wa idza saraqa fihim dhaif aqamu alaihi al-had." Orang-orang dahulu jar Nabi dimusnahkan Allah karena mereka itu bila ada orang mulia mencuri mereka biarkan. Tapi kalau orang-orang yang lemah mencuri maka dipotonglah tangannya. Wa ayyumullah, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammad, jika andai kata Fatimah anaknya Muhammad mencuri, sarakat laqata'tu yadaha. Artinya hukum Allah itu harus ditegakkan. Kada boleh ditawar-tawar lagi hanya karena kekeluargaan, hanya karena orang mulia dan sebagainya. Inilah hadis-hadis tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menghormati perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, sekaligus kita menjaga jangan sampai orang-orang itu takut daripada Islam atau lari daripada Islam. Semoga di pertemuan akan datang kita melanjutkan sebanyak satu hadis lagi, ya. Pak, tambahilah satu hadis biar selesai kita malam ini. Hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melihat apa? Dahak arah kiblat. Lantai masjid Nabi itu dari tanah, dari pasir. Nabi melihat dahak. Lalu fasyaqqa dzalika alaihi hatta ru'ya fi wajhihi. Maka Nabi SAW berat melihat kok masjid kotor. Lalu Nabi gisik dengan tangannya. Lalu jar Nabi, "Inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah." Salah satu di antara kalian itu kalau lagi salat, maka dia sedang berbicara dengan Allah. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Dan Allah itu antara dia dan kiblat. Jadi di hadapan kita langsung Allah Subhanahu wa taala. Fala yabzuqanna ahadukum qibala al-qiblati walakin an yasarihi aw tahta qadami. Maka janganlah berludah berhadapan. Jadi kalau hendak berludah ke kiri atau antara dua kaki. Nah, itu zaman Nabi masjidnya dari pasir. Jadi begitu udah beludah, dahak tadi itu kemudian dikubur. Jadi disisihkan dulu pasirnya, beludah,
antara dua kaki atau sebelah kiri, lalu digeser lagi supaya menutup bekas ludahan itu. Tsumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi, tsumma radda ba'dahu ala ba'din faqala aw yaf'alu hakadha, muttafaqun alaih. Kemudian Nabi berludah, beliau ambil kain burdah beliau, lalu beliau gisik. Maka di sini atau lakukan seperti ini. Jadi kayak Pak Ustadz, kayak kami ini besi sepotongan kereda, beludah ke sajadah, ya Allah. Jadi saya ya beludah aja di lengan baju pian. Kayak apa? Pada rigat lah, ya kotor, tapi tidak najis, ya Allah. Nah, jadi kotor tapi tidak najis, sah salatnya pian. Selesaikan dulu sholat daripada hibak untung bacaan kada kawa, ya Allah badahak ludah kana panin dulu ke mukana, tapi tadi caranya jangan ludah secara langsung begini. Bisa lah mungkin ambil dari sini kah kayak Pak, tapi ke bawah kaki arahnya atau ke sebelah kiri. Ini Nabi SAW ajari kita semacam ini. Yang pertama, kita diajari oleh Nabi SAW hormat terhadap Allah. Jadi kita kada boleh meludah itu menghadap kiblat. Termasuk diantaranya kalau guring, itu banyak di masjid, perhatikan bang. Orang guring menghadap kiblat betis kayak orang mati. Kita nih duduk di kiblat situ, bahunjur kain hijak udah boleh, apalagi barabah. Nah, termasuk beludah ini. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala mengambil dari hadis ini, kita menghunjur itu kada boleh. Kada boleh menghunjur menghadap kiblat. Kenapa? Karena su'adab dengan Allah. Karena Allah sedang bersama kita. Kita kan lagi bermunajat. Bermunajat apa? Berbicara secara langsung. Kita mengeluh, kita memohon, kita apa yang kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, serta dapat kita mengamalkannya. Semoga Allah dalam penghujung tahun 1447 Hijriah ini, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, kekhalafan kita dalam tahun ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah terima amal ibadah kita dan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.